Penonton yang berbahagia dimanapun Anda berada, malam hari ini kita di acara podcast ya, Blockchain Talk, yang mana malam hari ini saya Abeng sebagai pembawa acara akan mengajak narasumber kita di malam hari ini orang-orang yang sangat luar biasa ya, yang telah hadir di studio virtual kita di malam hari ini. Untuk yang pertama itu ada Bapak Nixon Safei. Beliau ini merupakan salah seorang praktisi dan juga pemerhati cryptocurrency yang ada di Indonesia, dan selaku komisaris dari PT Nusa Inti Blockchain. Nah, selamat malam Pak Nixon. Selamat malam Mas Beng. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa malam hari ini. Terima kasih. Dan untuk narasumber kita yang kedua pada malam hari ini juga telah hadir salah satu sosok yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan salah satu dosen di Institut Agama Islam di Aceh dan juga merupakan salah satu tokoh agama Islam yang saat ini berdomisili di Biren, Aceh. Beliau adalah Bapak Rashidin SPDI MPD. Selamat malam Ustadz Rashidin. Oke, audionya mungkin bisa dibuka dulu Ustadz. Oke, saya ulangi. Selamat malam Ustadz Rashidin. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semangat. Baik. Kita selalu dalam lindungan Allah dan kita selalu bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas sebagaimana mestinya. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan diri untuk menghadiri Blockchain Talk kita di malam hari ini ya, yang mana nantinya diharapkan apa yang jadi pembahasan kita di malam hari ini merupakan sesuatu yang sangat berguna baik bagi diri kita sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik, dan mungkin nih sebelum kita bincang-bincang di malam hari ini, saya mau menyampaikan kepada penonton pada malam hari ini bahwasanya program Blockchain Talk yang diadakan pada malam hari ini disponsori sepenuhnya oleh PT Nusa Inti Blockchain.
Dan tentu saja Anda bisa mendapatkan berbagai informasi menarik melalui channel YouTube resminya di Etherpost 22 ya. Dan malam hari ini merupakan podcast perdana yang kami adakan, dan kedepannya insya Allah akan berkelanjutan. Mungkin satu kali dalam satu minggu kita akan hadir memberikan beragam informasi yang menarik tentunya seputar dunia cryptocurrency dan seputar teknologi blockchain. Baik, untuk kali ini mungkin sebelum saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ustadz Rashidin, saya mau bertanya dulu nih kepada Pak Nixon sebagai salah satu pemerhati dan praktisi kripto yang beliau juga menjabat sebagai komisaris dari PT Nusa Inti Blockchain. Baik Pak Nixon, ini saya punya satu buah pertanyaan di awal untuk Pak Nixon nih. Jadi boleh. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini ya, di luar sana sangat ramai sekali dengan beragam macam berita, beragam macam informasi ini yang terkait dengan yang katanya aset digital, cryptocurrency, kemudian yang baru-baru ini yang lagi booming itu tentang apa yang terjadi pada salah satu market yang bernama Binance. Nah, yang mau saya tanya sendiri-sendiri di awal ini adalah dasar dari semua itu nih, dasar dari aset digital, dasar dari cryptocurrency, dan dasar dari apa yang menjadi sumber kehebohan di akhir-akhir ini di masyarakat kita ataupun di dunia internasional bahkan ya, yaitu mungkin Pak Nixon bisa menceritakan secara sederhana nih atau gamblang yang dimaksud dengan teknologi blockchain ini apa sih? Karena kita sering dengar sedikit-sedikit, oh itu berbasis blockchain, oh itu blockchain, harus berbasis blockchain. Nah, mungkin ini bisa memberikan gambaran singkat nih. Blockchain itu apa sih, Pak Nixon? Oke, terima kasih Mas Beng. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas ya requestnya untuk sama-sama malam ini kita sharing terkait informasi yang mungkin hari ini tidak berarti kami lebih mengetahui ya. Artinya pada hari ini tidak berarti kami lebih menguasai daripada yang lain, tidak. Tetapi ini berdasarkan pengalaman, kemudian knowledge yang sudah kita pelajari dan berdasarkan studi-studi ilmiah yang sering kita ikuti di berbagai macam seminar terkait blockchain, kemudian cryptocurrency dan digital money, dan itu pada malam hari kita coba share ada ilmu yang mungkin sudah kita dapatkan di sebelumnya. Nah, hari ini kita coba share kepada teman-teman semuanya ataupun para penonton dan pendengar yang ada pada saat ini. Oke, jadi kalau kita bicara tentang blockchain, apa sih blockchain? Kalau kita blockchain itu dibangun dengan dua kata, ada block dan ada chain. Dalam bahasa Inggris, block adalah ya blok. Blok ini ibaratkan satu kotak, ya, ibaratkan kita satu kotak, satu kubus seperti itu, dan ada penghubungannya, ada rantai penghubung. Jadi setiap blok tersebut merupakan tempat pencatatan transaksi, penyimpanan dan pencatatan transaksi. Oke, pencatatan transaksi yang dibangun dalam rantai blok itu sendiri, kayak gitu. Oke, gitu. Nah, kemudian dalam sistem blockchain ini sendiri, dia sifatnya terdesentralisasi. Artinya apa? Terdesentralisasi ini dia tidak ada satu organisasi sentral seperti kalau kita lihat contoh, kalau seandainya blockchain ini digunakan dalam kategori finansial, itu di Indonesia itu ada bank sentral yang menguasai semua transaksi yang ada di seluruh perbankan. Oke, tapi di sini tidak seperti itu. Jadi pencatatan transaksi yang mana disimpan secara permanen.
dan nanti bisa dibuka kapanpun. Kayak kita mau membuka data tersebut. Pada blok berapa transaksi tersebut berada? Oke, pada blok berapa? Sehingga kita bisa membacanya. Baik. Artinya ini adalah kalau di bank itu pencatatan buku besar Mhm. tempat terjadi pencatatan transaksi. Baik. Cuman kalau di bank itu pencatatan yang ada pada buku besar mereka itu tidak bisa diketahui oleh nasabah, apalagi orang lain ya. Nah, bagaimana Betul. dengan blockchain ini sendiri? Oke, blockchain itu bersifat anonimus sebenarnya. Kalau user dari mana ke mana, tetapi dia akan terbuka untuk transaksinya dari lintas transaksinya. Jadi gini, kita tidak tahu dari mana sumbernya kecuali kita sudah pernah mengkonfirmasi sumbernya dari siapa. Contoh, ada sender, kemudian ada acceptance ataupun receiver, ya, pengirim, penerima. Ketika sender melakukan pengirim, receiver akan menerima, maka kita tidak mau. Tapi setiap transaksi yang terjadi dari mana ke mana, berapa jumlah transaksi secara menyeluruh, itu semuanya terbuka. Artinya, kalaulah seandainya kita mau melihat semua transaksi dari mana ke mana saja, berapa volume transaksi, itu akan tercatat secara terbuka dan siapapun boleh melihatnya. Baik, Pak Nixon, ini luar biasa sekali ya teknologi yang ada ini. Dan penemu teknologi ini sendiri siapa dan kemudian di sekitar tahun berapa ini mulai dikenal oleh masyarakat luas yang namanya blockchain ini, Pak Nixon? Oke, sampai hari ini, kalau dalam dunia uh, ya cerita blockchain, artinya dalam konteks blockchain yang sering digaungkan oleh kebanyakan orang, blockchain ini sudah ditemukan sejak sebenarnya populernya penemuan blockchain itu dipublish adalah tahun 2008 akhir, kemudian waktu itu yang kita dapat informasinya, tetapi hari ini kita tidak bisa memverifikasi siapakah yang pertama nama penemunya, tetapi terjadinya transaksi di blockchain, sistem kerja di blockchain itu sudah sejak 2008, di mana ada yang mengatakan satu organisasi, ada yang mengatakan satu orang yang bernama Satoshi Nakamoto. Tetapi sampai hari ini, itulah hebatnya, meskipun penemunya masih anonimus, oke, seperti Bitcoin sendiri, kita lihat masih sama anonimus, tetapi nilai daripada aset yang ada pada hari ini itu mencapai satu Bitcoin itu bisa mencapai 400 jutaan. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita lihat di bisnis lain ataupun dalam kategori perkembangan digital lainnya, ketika orang tidak tahu siapa pengembangnya, maka value-nya bisa dikatakan sangatlah rendah, bahkan nyaris tidak memiliki value di situ, tidak memiliki nilai. Oke. Kenapa demikian? Karena di blockchain itu transaksinya real, orang bisa melihat semuanya, dan permanen, tidak bisa digantikan ataupun tidak bisa dirubah. Dalam arti kata, teknologi blockchain ini adalah satu teknologi yang di mana dengan teknologi ini tidak bisa memanipulasi suatu data gitu ya, karena data ini terhubung dengan satu blok dengan blok lainnya gitu ya. Benar, benar. Oke, baik. Kemudian nih Pak Nixon, kalau untuk saat ini teknologi blockchain ini populernya itu diterapkan pada sektor apa saja nih? Oke. Kalau untuk saat ini. Baik. Jadi teknologi blockchain ini bisa digunakan untuk banyak bidang. Oke ya. Kita lihat
yang memang mayoritas hari ini digunakan di bidang finansial ataupun keuangan, ataupun dalam dunia aset digital. Nah, itu ada kita lihat seperti hari ini kita mengenal namanya cryptocurrency ataupun sejenisnya, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, yang lainnya, Doge, kemudian Solana, gitu, Cardano, dan masih banyak lainnya. Kemudian itu bidang keuangan ataupun aset digital. Nah, kemudian blockchain juga digunakan di kita lihat sekarang ada pengembangan lagi namanya NFT, kemudian metaverse, kemudian sekarang ada Web3. Web3 itu ada pengembangan web berbasiskan pada konsep blockchain tadi, terdesentralisasi, di mana semua aset yang ada pada web tersebut itu dikuasai sepenuhnya oleh pemilik aset itu sendiri ataupun pendevelopnya. Kemudian blockchain kalau di dunia lain kita lihat di bidang nautika. Nautika itu kita lihat bidang kelautan. Bidang kelautan itu untuk melihat bagaimana perkembangan kedalaman laut, konsep kehidupan dalam laut, perkembangan biota dalam laut. Kemudian di Thailand itu sudah digunakan blockchain untuk mining, tambang. Ini sudah bisa pengembangan sampai ke sana. Kemudian Malaysia pengembangan blockchain-nya di bidang kependudukan, data kependudukan. Nah, sudah banyak bidang yang bisa dikembangkan oleh blockchain ini sendiri. Baik, ini menarik sekali dan ternyata kegunaan dari teknologi ini banyak sekali atau banyak sektor yang bisa menggunakan yang namanya blockchain. Baik, dan yang populer saat ini dan yang akhir-akhir ini membuat heboh ya dunia internasional, yaitu tentang salah satu market kripto. Nah, yang akan jadi pertanyaan di sini mungkin bisa secara singkat saja. Cryptocurrency itu apa sih, Pak Nixon? Oke, cryptocurrency dibangun dari dua kata. Crypto adalah satu dasar pengembangan konsep kerahasiaan dari konsep pengembangan keilmuan. Jadi keilmuan yang sifatnya kriptografi. Kriptografi ini ada suatu tulisan rahasia. Oke, kripto ini sendiri itu sudah berkembang jauh-jauh, bukan hanya beberapa tahun lalu, bukan. Tapi kriptografi ini ada coding yang memang dibangun dalam suatu konsep hanya orang tertentulah yang bisa mengetahuinya. Saya contohkan. Dulu ketika di zaman-zaman beribu-ribu tahun yang lalu di gua-gua itu ada kode-kode di dalam gua yang hanya bisa dibaca oleh suku tertentu atau komunitas tertentu. Itu bagian pada kripto. Nah, sekarang cryptocurrency, currency adalah mata uang. Mata uang, ya benar. Mata uang yang dibangun di dalam dunia digital ataupun piranti lunak, piranti digital, yang mana kerahasiaan dari sumber pengirimannya itu, dan hanya kalau kita lihat wallet ataupun sumber pengirimannya itu dibangun hanya orang tertentu saja yang bisa mengetahuinya kepada wallet yang tujuan pengiriman lainnya, dan itu sangat rahasia. Itu rahasia sekali dari mana ke mana, tetapi sangat terbuka dari proses ininya, alurnya sangat terbuka, transaksinya kapanpun dalam jumlah berapapun bisa dilihat. Baik. Baik, berarti gambaran singkat tentang yang namanya cryptocurrency ya. Berarti dengan kata lain, cryptocurrency ini untuk saat ini samakah dengan mata uang digital ataupun lebih ngarah kemana ini, atau menjadi suatu apa ya aset atau seperti apa nih kalau kita lihat dengan adanya teknologi apa tadi teknologi blockchain tadi yang menjadi dasar penyusunan atau pembentukan cryptocurrency itu. Oke. Jadi
untuk cryptocurrency ini sendiri ya, kalau kita lihat karena cryptocurrency ini merupakan bagian daripada ilmu blockchain ataupun bagian kecil dari teknologi blockchain. Dia terdesentralisasi. Oke, terdesentralisasi artinya tidak dikuasai, dikontrol oleh satu pihak, sehingga kita bisa melihat pada transaksi cryptocurrency ini siapapun bisa bisa mengembangkan, mendevelopnya, dan bisa melakukan transaksi tanpa diintervensi oleh pihak-pihak yang di bidang keuangan ataupun yang lainnya. Kemudian ya kita lihat hari ini konsep cryptocurrency yang digunakan itu adalah bagaimana mata uang kripto ini betul-betul bisa menjadi satu alat pembayaran. Ya, alat pembayaran yang mana bisa menggantikan posisi uang. Tetapi balik lagi, seperti tadi kata Mas Beng, ada aset digital, ada cryptocurrency. Ini masuk kategori digital money atau tidak? Oke, dia masuk kategori mata uang digital, tetapi lebih kepada produk yang ada pada blockchain. Oke ya? Ya. Artinya, karena dia terdesentralisasi, tidak sama seperti bank yang centralized, maka untuk cryptocurrency sendiri, dia memiliki tingkat trust yang tinggi apabila komunitas yang ada di sana sepakat menggunakan unit ataupun satuan daripada mata uang digital ataupun aset digital yang dimaksud. Nah, seperti itu. Baik, Pak Diksan, luar biasa. Satu pertanyaan terakhir sebelum saya berpindah kepada narasumber dua kita atau Pak Ustadz Rashidin nih. Tadi saya sudah dengar sekilas nih bahwasanya yang namanya cryptocurrency itu mungkin bisa dikatakan sebagai aset digital ataupun komoditi yang layak kita miliki karena itu bisa dipercaya. Nah, dengan cara apa saat ini masyarakat kita bisa mendapatkan yang namanya cryptocurrency ataupun aset digital yang benar-benar berbasis teknologi blockchain tersebut? Nah, mohon penjelasan secara singkat. Nah, jadi sebenarnya begini, kalau kita mau melihat kebenaran dari teknologi blockchain tersebut, maka dia harus terverifikasi ataupun teraudit. Ini yang paling penting. Maka banyak lembaga auditor di dunia seperti Certik, kemudian Solid Proof dan yang lainnya, ini menyediakan jasa untuk memverifikasi smart contract. Apabila sudah terverifikasi smart kontraknya atau sudah keluar hasil daripada proses artinya di situ screeningnya, maka dia bisa dikategorikan sebagai satu cryptocurrency yang memang menggunakan teknologi blockchain. Tetapi lebih pasnya kalau kita di dalam dunia blockchain ataupun cryptocurrency sendiri, kita melihatnya bagaimana ranking di market kapitalisasi market yang digunakan. Artinya ketika market menggunakan sudah menerima listingnya pendaftaran daripada mata uang digital tersebut ataupun aset digital tersebut, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu real cryptocurrency. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari CoinGecko bisa, CoinMarketCap juga bisa. Baik, luar biasa nih Pak Diksan. Mungkin dan seperti yang kita ketahui selama ini di masyarakat kita banyak sekali yang namanya pro dan kontra, dan itu sudah terjadi dari dahulu terhadap suatu hal, apalagi suatu hal yang baru dan itu belum terlalu memasyarakat, itu akan banyak
penolakan dan ada juga yang pro terhadap hal tersebut, termasuk dengan yang namanya blockchain sendiri ataupun cryptocurrency sendiri. Dan yang kita ketahui selama ini banyak sekali masyarakat itu sebenarnya mereka mau beralih dari aset fisik menuju aset digital seperti yang disampaikan oleh Pak Nixon sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Tetapi mereka juga masih bingung. Kenapa? Karena yang kita ketahui Indonesia mayoritas penduduknya itu pemeluk agama Islam. Nah, kebetulan pada malam hari ini kita juga menghadirkan Pak Ustadz Rashidin. Beliau merupakan salah satu dosen yang mengajar di IAI Aceh ya, dan juga merupakan salah satu tokoh agama. Dan saya akan bertanya nih kepada Pak Ustadz Rashidin. Baik, malam Pak Ustadz ya. Selamat malam, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, ini saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin sudah banyak ditanya sama masyarakat luas selama ini. Bahwasanya bagaimana sih pandangan atau perspektif dalam Islam terhadap yang namanya blockchain ataupun yang terhadap yang namanya aset digital atau cryptocurrency ini, Ustadz. Mungkin bisa diberikan penjelasannya, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era digitalisasi sebenarnya blockchain ini terkenal itu di 2010 ke atas ya, bahkan populernya 2015 ke atas. Itu yang paling populer tentang masalah mata uang digital. Namun di antara masalah mata uang digital tersebut yang terus beredar, baik itu seperti yang kita ketahui, yang pertama sekali tentang masalah kripto itu yang paling banyak dibicarakan adalah cryptocurrency yang bernama Bitcoin, ya kan? Bitcoin, ada ETH dan sebagainya. Banyaklah aset digital yang sudah beredar. Ya. Baik. Sembari menunggu, sepertinya narasumber kita mengalami gangguan teknis pada koneksinya. Baik, Pak Nixon, saya beralih. Oke. Baik, silakan Pak Ustadz, dilanjutkan. Iya, silakan. Baik, jadi saya melihat dari perspektif hukum tentang masalah cryptocurrency, saya melihat merujuk dari ulama dunia kita, jadi Mesir maupun dari Afrika Selatan, bahkan dari Mufti Afrika, itu sempat mengeluarkan bahwa tentang masalah cryptocurrency ini halal. Kenapa? Terutama dari Bitcoin. Jadi beliau itu memberikan alasannya karena mata uang digital ini sudah digunakan oleh banyak orang, sehingga harga pun sudah muafakat di antara semua orang, sehingga tidak asing lagi tentang masalah Bitcoin ini. Bahkan di Mesir sendiri itu ada yang mengeluarkan zakat itu langsung dari Bitcoin, langsung dari mata uang digital. Ini adalah suatu sumber, ini saya ada dapatkan, nanti bisa dicek. Nanti saya akan share tentang informasi yang memberikan zakat melalui cryptocurrency. Kenapa ulama dunia ini menghalalkan tentang masalah mata uang digital? Karena mereka itu merujuk tentang masalah perkembangan teknologi yang memang. Baik. Kita masih menunggu terkoneksi kembali dengan narasumber kita yang mengalami gangguan pada jaringannya. Baik, semoga saja. Oke, gimana Pak Ustadz? Ya, bisa dilanjutkan kembali? Iya. Bisa. Baik. Jadi cryptocurrency ini bisa didengar? Bisa ya? Bisa. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa
memang di Indonesia ini terjadi berbagai pendapat di kalangan ulama kita ya. Ada yang mengatakan yaitu haram, ada yang mengatakan halal. Kemudian ada yang mengatakan haram, mereka merujuk ada indikasi penipuan besar di masalah cryptocurrency. Nah, jadi orang yang menggunakan saja, tetapi mereka yang mengatakan itu halal, yang mubah, mereka sudah tahu manfaat daripada cryptocurrency itu sendiri. Artinya, ketika terjadi transaksi jual beli di mata uang di cryptocurrency, mereka sudah mempunyai analisa yang kuat sehingga mereka berani berinvestasi. Sehingga ketika sesuatu yang analisa dan prediksi yang kuat, sehingga ini di sini kita tahu bahwa ini adalah mubah, sama seperti kita jual beli barang dagang seperti biasa. Artinya kita punya analisa pasar ke depannya bagaimana. Nah, ini banyak ulama yang mengatakan tentang masalah halal tentang cryptocurrency. Namun ulama yang mengatakan haram itu tentang cryptocurrency, mereka ada oknum-oknum yang mempergunakan cryptocurrency ini sebagai untuk membuat manipulasi, artinya membuat sebuah blockchain atau dompet besar itu untuk mencuri kripto-kripto yang lain. Itu ada, sehingga inilah ulama yang berpendapat mereka yang mengatakan itu haram tentang masalah kejadian. Sama juga seperti kita ini. Nah, jadi tergantung penggunaan cryptocurrency itu sendiri. Pada asal kata hukumnya itu adalah mubah karena bisa dipakai ke semua lini transaksi itu di cryptocurrency itu sendiri. Bahkan walaupun sebagian ulama kita tidak menyarankan itu berinvestasi, namun mereka itu boleh-boleh saja kalau kita melakukan transaksi jual beli. Begitu kalau dasar hukumnya ya. Jadi kalau kita melihat dari segi manfaat sekarang yaitu cryptocurrency ini, mungkin ada yang merubah kehidupan manusia dengan memanfaatkan cryptocurrency itu sendiri, karena mereka sudah mempelajari mana yang terbaik di antara kripto yang sudah beredar ini, pasti ada yang manfaatnya. Makanya pandai-pandai kita melihat informasi yang bagus di mata uang yang beredar yang sangat banyak itu. Sama juga dengan uang kita di sini, ada uang yang dimanfaatkan untuk teroris, ada untuk sabu-sabu ya kan, ada untuk berbagai macam. Itu kan menggunakan uang juga. Tetapi ada juga orang yang menggunakan uang untuk membangun masjid, untuk hal ibadah, untuk itu tergantung kita. Begitu juga dengan alat cryptocurrency yang sudah beredar sekarang ini yang di tengah masyarakat yang sangat banyak. Maka kita akan melihat mana yang terlebih baik untuk kita sehingga kita bisa memanfaatkan era teknologi ini dengan melihat mana mata uang digital yang bagus untuk kehidupan kita mendatang dan juga bisa membangkitkan ekonomi kita lewat cryptocurrency itu. Karena cryptocurrency itu secara hukum dasarnya adalah mubah dan boleh-boleh saja kita gunakan. Karena itu ulama dunia mengatakan begitu. Begitu, Pak. Baik, Pak Ustadz. Jadi dari pemaparan Pak Ustadz tadi, cryptocurrency itu bisa dikatakan halal tergantung bagaimana penggunaan dari penggunanya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya ini, apakah ada dalil ataupun sunnah ataupun yang mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan hal ini, yang bisa menjadi acuan atau rujukan ini bahwasanya ini memang sesuatu yang bisa dikatakan halal gitu? Sebenarnya transaksi jual beli itu kita kalau melihat dari masa Rasul, mereka itu menggunakan secara barter. Artinya barter secara face to face, artinya tatap muka ya kan, harus ada ijab kabul. Kemudian kita yang sudah tahu bahwa bank itu terbagi berbagai macam. Ada banknya secara sifat, hanya menyebutkan sifat saja, maka dianggap sudah sah dalam bank itu. Istilahnya dalam transaksi jual beli itu menyebutkan sifat, maka dianggap sah. Artinya pernah terjadi pada Rasulullah, beliau membeli sesuatu kepada barang, itu hanya menitip kepada sahabat, artinya menyebutkan sifat, tanpa harus face to face. Tapi kalau melihat dengan segi jual beli transaksi sekarang di mata uang, memang
Baik. Kita masih menunggu koneksi dari narasumber kita ya. Ini masih membahas tentang cryptocurrency dalam perspektif Islam. Baik, lanjutkan Pak Ustaz. Sudah? Silakan. Sudah Ya, ya. silakan dilanjutkan. Kalau mata uang pada Iya. Baik. Untuk penonton yang malam hari ini menyaksikan siaran ini melalui YouTube channel Etherpos 22, boleh mengajukan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan yang ada di kolom komentar. Baik, ya. kita kembali terhubung dengan narasumber kita, Pak Ustadz Rashidin. Silakan Pak Ustadz Rashidin. Baik, jadi kalau masa Rasulullah itu, jadi jual beli mata uangnya adalah mata uang dinar dan dirham, itu pada masa Rasulullah. Kemudian setelah beriring beriring masa dari masa ke masa, kita pernah dulu jual beli mata uang mulai dengan dolar, itu mulai dari di money changer ya kan. Kemudian berkembang lagi sampai dengan yang disebut ada yaitu jual beli mata uang melalui digital, itu melalui forex. Mungkin MUI pernah mengeluarkan fatwa itu pada tahun 2002 ya, tentang menghalalkan jual beli mata uang secara online, secara transaksi digital. Itu mata uang saja ya, mata uang dunia ya, ada euro dan segala macam. Kemudian setelah itu terjadi populer itu di Bitcoin, mata uang digital, yang kalau kita melihat persamaannya hampir sama juga. Artinya Bitcoin itu kita ada selisih harganya, sehingga ada transaksi antara pembeli dan penjual itu mungkin kotak langsung, hanya sebagai perantaraan saja, hanya sebagai blockchain saja ya kan. Adapun jual belinya sebenarnya di pasar bebas, di pasar bebas blockchain. Sehingga kalau kita melihat dari sudut pandang jual beli itu tidak ada tidak ada sesuatu yang bisa menimbulkan di situ, tidak ada tipuan di situ. Karena sesuatu jual beli yang tidak ada tipuan maka dianggap boleh. Artinya boleh saja. Jadi di situ kita mengambil dalil bahwa memang sesuatu yang tidak ada mengandung tipuan maka dibolehkan dalam hal jual beli. Artinya ada tembus lah, ada ijadul nukus, artinya tembus kita ketika terjadi jual beli. Artinya jual beli antara saksi dengan satu yang lain. Cuma kita ada perantaraan melalui exchanger, melalui blockchain, sehingga terlaksanalah dengan tepat bagi orang-orang yang melakukan jual beli di situ. Jadi kalau kita melihat secara garis besar itu tidak ada garam di situ, tidak ada tipuan di situ di dalam hal transaksi jual beli mata uang. Begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz Rashidin. Saya kembali lagi kepada Pak Nixon untuk memberikan satu pertanyaan terlebih lanjut ya, Pak Nixon. Oke. Baik. Ini tadi luar biasa nih pemaparan dari Pak Ustadz Rashidin ya tentang perspektif dalam agama Islam terhadap yang namanya cryptocurrency sendiri. Nah, di sini Pak Nixon sendiri ini sebagai praktisi dan juga pemerhati kripto. Jadi di dunia cryptocurrency, selain kita bisa mendapatkan hal ini dengan sistem jual beli melalui marketnya, apakah ada cara lain untuk kita mendapatkan aset tersebut selain melakukan jual beli tadi? Menurut Pak Nixon bagaimana nih? Oke, baik. Jadi pemahaman dasar yang harus kita miliki dulu. Bitcoin, ini kita bicara tentang cryptocurrency. Bitcoin itu diciptakan oleh seseorang yang ataupun komunitas yang hari ini masih anonimus, di mana sampai hari ini masih ada Bitcoin yang berada di dalam blok atau dalam blockchain-nya sendiri, yang mana sumber utama untuk mendapatkan Bitcoin. Oke ya, jadi kita pahami dulu. Konsep dasarnya adalah ini ada benda secara digital
sebelum benda ini ada di pasar, maka kita harus tahu dulu benda ini berada dari mana, berasal dari mana dulu. Oke, supaya nanti tidak terjadi bias. Oh, dia bisa saja dikembangkan begini begitu dari mana saja atau sudah ada saja. Yang jelas ini ada sumber yang menghadirkan benda secara digital. Artinya bagaimana kita mengatakan itu ada secara digital? Sebenarnya dalam pemahaman yang sederhana, Bitcoin yang lainnya itu ada masanya ataupun berapa kilobyte, berapa KB. Secara digital itu bisa diukur. Oke, secara digital itu bisa diukur. Dan untuk mendapatkan Bitcoin, yang pertama yang dilakukan adalah pre-mine, menambang terlebih dahulu. Jadi diciptakan smart contract Bitcoin pertama kali oleh Satoshi Nakamoto itu 21 juta Bitcoin di dalam blockchain dan di pre-mine, ditambang lebih awal sebelum di open kan kepada publish ya, ataupun dipublish untuk siapapun bisa menambangnya untuk menggunakan Bitcoin tersebut. Jadi apa? Cara pertama untuk dapatkan Bitcoin ada dengan cara menambangnya. Setelah ditambang maka dihadirkan kepada pasar. Oke, kita ambil kalibrasi persamaannya. Mata uang yang dipahami zaman dahulu sebelum adanya mata uang kertas adalah emas. Oke, emas dari mana? Orang mengakui keberadaan emas dari zaman sebelum ya kalau sebagai Muslim ya sebelum Nabi Muhammad orang sudah menjadikan emas tersebut sebagai aset ataupun barang yang berharga. Tinggal nanti dibarter dengan apa? Dengan barang yang lain. Jadi untuk mendapatkan emas dari mana? Dari dalam tambang, blok ataupun dari tambang-tambang. Ada di Indonesia namanya blok Papua, blok Newmont, dan lain-lain. Ini di bidang emas. Kalau di bidang yang lain, tambang minyak bumi, ada namanya blok Rokan. Blok Rokan ini adalah blok ataupun tempat tambang untuk minyak. Dari mana sumber emas? Itu dari sana. Emas dijadikan mata uang, akhirnya ada di pasar. Dan sekarang adanya mata uang dalam bentuk emas di pasar secara digital karena sudah mengkalibrasi harga emas dunia. Nah, begitu juga Bitcoin dan yang lainnya. Nah, artinya kita lihat bagaimana cara mengeluarkannya. Ada di dalam blockchain-nya, barulah dia ada di pasar. Ini yang harus kita pahami dulu. Supaya menyamai karakter dari emas itu sendiri. Jadi selain di pasar, tentu kita harus tahu dulu dari sebelum di pasar dari mana kita ambilnya, dari blockchain-nya. Dan inilah sejatinya bagaimana sebuah konsep mata uang ataupun sebuah konsep aset digital ataupun mata uang digital ketika kita sudah jadikan sebagai alat tukar. Baik, di sini bisa saya katakan, jadi di samping masyarakat itu mendapatkan yang namanya cryptocurrency ini, salah satunya mungkin Bitcoin, Ethereum, melalui pembelian pada market juga bisa dilakukan dengan cara ditambang ya, ditambang seperti yang diulas oleh Pak Nixon. Baik, saya coba tambahin satu teknologi terbaru ya hari ini yang sedang berkembang. Kalau kita bicara tentang cryptocurrency, ada Bitcoin, Ethereum, kemudian ada Bitcoin Cash, ada Ethereum POW, dan yang lainnya. Oke, Ethereum POW sama dengan Bitcoin. Artinya apa? Dia hanya bisa diperoleh dengan cara POW. POW itu Proof of Work. Bagaimana caranya kita menggunakan miner ataupun satu perangkat keras, seperti ya kita lihat Nminer, beberapa ya VGA orang sering sebut, itu adalah alat yang digunakan. Nah itu nama sekarang ada juga yang disebut dengan POS, Proof of Stake, untuk menghasilkan aset baru dalam dunia cryptocurrency untuk menghasilkan aset digitalnya yang mungkin akan digunakan sebagai mata uang digital nantinya, seperti Ethereum.
Ethereum hari ini sudah menggunakan konsep proof of stake 100%. Dulu dia ada pool bisa di mining dengan menggunakan mining rig, sekarang sudah dihasilkan dengan teknologi POS-nya, sebuah teknologi terbaru lagi sejak tahun 2022 bulan September yang lalu. Artinya menghasilkan Bitcoin ataupun menghasilkan mata uang digital ataupun aset digital bisa dengan POW, menghasilkan dengan cara alat tadi atau dengan cara teknologi POS tadi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih nih Pak Nixon, penjelasannya sangat luar biasa. Ini mungkin kedepannya saya kembali mengundang Pak Nixon untuk berbicara spesifikasi lebih tentang bagaimana cara mendapatkan aset digital tentunya dengan cara-cara dan ketentuan yang benar rule-nya ya. Baik, saya kembali nih kepada Pak Ustadz Rashidin. Selamat malam Pak Ustadz ya. Ini ada yang bertanya nih di kolom komentar pada tayangan live kita. Kalau tadi pandangan dari sudut pandang agama Islam tentang cryptocurrency. Nah, di sini penonton kita ada yang menanyakan bagaimana dengan e-money, seperti OVO dan lain-lain dalam sudut pandang Islam. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak Ustadz. Baik, jadi sebenarnya kalau kita melihat baik, dan masih ada terjadi sedikit gangguan pada narasumber kita masih menunggu ya, dan kami juga memberikan kesempatan kepada penonton pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Baik, lanjutkan Pak Ustadz. Ya, jadi kita sebagai baik, ya, masih ada gangguan malam hari ini. Semoga saja bisa teratasi nih. Dan kedepannya kami akan hadir memberikan podcast dengan tema-tema yang beragam tentunya untuk Anda, masih seputar cryptocurrency dan masih seputar blockchain. Masih. Baik, ya. Pak Ustadz, bagaimana koneksinya, sudah aman? Sudah. Sebenarnya terganggu jaringan kami di Aceh ya, karena di Aceh jaringan agak ini sedikit ya. Baik, bisa kita maklumi. Baik. Ya. Jadi kita melihat dari pertanyaan tadi bahwa di Indonesia sebenarnya masalah cryptocurrency sudah dilegalkan ya kan. Termasuk sebenarnya kalau kita lihat dari Dana, kemudian ada OVO dan sebagainya macam, itu adalah bentuk digitalisasi mata uang rupiah. Artinya orang boleh transaksi lewat aplikasi-aplikasi yang resmi yang sudah ada izin dari pemerintah. Artinya sudah dibolehkan. Bahkan kita membayar utang pun boleh lewat e-money tadi ya, ataupun kita isi pulsa lewat itu bisa. E-money itu artinya boleh lah, karena itu sudah ada resmi dari pemerintah kita di Indonesia. Artinya tidak masalah. Yang penting nilainya itu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak ya kan. Artinya terarahlah antara nilai yang ditransaksikan antara orang satu dengan si A itu dapat dapat diterima sesuai dengan mufakatnya. Artinya tak masalah. Cuma ada beberapa orang yang menyalahgunakan seperti yang saya bilangkan tadi ya kan. Ada orang yang menggunakan mata uang IDR itu yang sudah dijadikan digital buat main main game yang artinya tidak dibolehkan dalam Islam ya kan. Artinya ataupun buat taruhan itu yang itu di luar oknum-oknum itulah. Artinya dalam transaksi kita lewat itu tak ada masalahnya. Artinya sama-sama menguntungkan, sama-sama memudahkan. Bahkan kita sekarang kalau kita beli apapun di toko-toko besar itu kita melalui digital, artinya EDR digital. Makanya kita mengikuti zaman artinya. Kalau kita tidak melihat perkembangan zaman digitalisasi maka kita akan tertinggal. Tetapi kita juga tidak melupakan tentang masalah hukum-hukum yang terkandung dalam Islam itu sendiri. Begitu Pak.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa sekali nih penjelasan pada malam hari ini ya. Dan sebelum saya tutup podcast blockchain talk kita pada malam hari ini dengan tema cryptocurrency dalam perspektif Islam, yang mana di malam hari ini sudah dihadiri narasumber dari pihak PT Nusantara Blockchain selaku pemerhati dan praktisi kripto, itu Bapak Nixon Safei dan juga Bapak Ustadz Rashidin SPDI MPD. Ini beliau salah satu dosen di Institut Agama Islam di wilayah Aceh. Saya mungkin akan sedikit menyimpulkan pada malam hari ini bahwasanya cryptocurrency itu merupakan salah satu aset digital yang bisa atau layak dijadikan komoditi ya, atau menjadi suatu aset yang bisa kita miliki dengan catatan aset tersebut sudah berbasis blockchain dan tentu saja sudah ada market yang jelas. Dan dalam sudut pandang Islam seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Rashidin tadi, bahwasanya cryptocurrency ini halal, sah, tergantung dari bagaimana penggunaannya. Dan kalau misalnya digunakan dalam hal yang tidak benar, maka itu hukumnya juga bisa menjadi haram. Baik, untuk penonton jangan lupa ya selalu hadir di channel Etherpost 22. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ikuti media sosial kami yang lain di iBlockmania ya, baik itu di Facebook, di Twitter, ataupun di Instagram. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa diteruskan nantinya di website resmi kami ataupun di sosial media kami yang tadi saya sebutkan, yaitu di iBlockmania ya. Baik, mungkin pada malam hari ini acara podcast kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan di lain waktu dan di lain kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz Rashidin, terima kasih Bapak Nixon Safei. Sama-sama Mas Beng. Baik penonton, dengan begitu usai sudah podcast kita pada malam hari ini tentang cryptocurrency dalam perspektif Islam yang sudah kita ulas ya. Semoga saja hal ini bisa memberikan sedikit informasi bagi kita semua. Sekian dari saya selaku pembicara. Terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.